Pemirsa Intens investigasi. Meski hubungan asmara di antara mereka sudah berakhir sejak awal tahun 2019, namun Verrell Bramasta dan Natasha Wilona masih saja dikait-kaitkan satu sama lainnya. Bahkan tak sedikit penggemar yang menginginkan Verrell dan Wilona untuk kembali menjalin cinta seperti sedia kala. Baru-baru ini, keduanya pun kembali menghebohkan jagat maya lantaran beredar video yang diduga memperlihatkan keduanya tengah berada di sebuah tempat hiburan malam. Lantas, jika memang benar, apakah ini pertanda bahwa Verrell dan Wilona memang akan kembali bersama sebagai sepasang kekasih? Lalu bagaimana pula keduanya menjaga hubungan meski sudah putus sejak lama? Sementara itu, belakangan ini Verrell pun juga heboh dikabarkan memiliki kedekatan spesial dengan selebgram dan juga konten kreator Livi Renata. Lantas seperti apa sebenarnya hubungan yang terjalin di antara mereka? Di tengah berbagai kabar yang menerpa, Verrell pun juga membuktikan kesuksesan dirinya dengan menyelesaikan renovasi rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Lantas benarkah Verrell membangun rumah seharga 20 miliar rupiah tersebut lantaran ingin segera menikah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saat masih menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, Verrell Bramasta dan Natasha Wilona sukses membuat baper para penggemar akan kebersamaan mereka. Tak heran saat keduanya memutuskan untuk berpisah, tidak sedikit yang merasa sedih bahkan tidak rela. Namun, setelah sekian lama, warganet pun kembali dihebohkan dengan kabar bahwa cinta lama bersemi kembali antara Verrell dan Wilona. Namun baru-baru ini, jagat maya pun juga dihebohkan oleh beredarnya video yang memperlihatkan sebuah momen diduga Verrell dan Wilona tengah berada di sebuah tempat hiburan malam. Dalam konten yang viral tersebut, tampak sosok lelaki memeluk sosok wanita dari belakang sambil tangan keduanya saling tertaut. Keduanya juga terlihat begitu mesra. Lantas benarkah kedua sejoli tersebut memanglah Verrell Bramasta dan Natasha Wilona? Lalu bagaimana pula Verrell menanggapi berbagai terpaan kabar miring yang menerpa kehidupannya? Itu udah menjadi salah satu resiko mungkin ya di dunia entertainment, meskipun kadang-kadang kita juga nggak bisa bilang kita selalu seneng atau selalu menerima gosip atau omongan orang-orang. Cuman ya kembali lagi, menurut aku kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya cuman waktu yang membuktikan. Kita nggak ngomong juga diomongin, kita ngomong juga ntar dicari kesalahannya. Jadi menurut aku ya udah nggak usah diperduliin, karena kita yang tahu kenyataannya kayak gimana, orang-orang terdekat kita tahu kayak gimana. Dan kalau itu gosip kan juga akan hilang sendiri. Ya pemirsa bisa melihat, bisa menilai, dan ntar kedepannya juga waktu yang akan membuktikan. Video yang diduga memperlihatkan Verrell Bramasta dan Natasha Wilona tersebut sontak menghebohkan banyak orang. Terlebih keduanya sudah putus sejak awal tahun 2019 silam, meskipun hingga kini masih menjalin hubungan baik satu sama lainnya. Ya,
Meski sudah tidak menjalin hubungan, namun kedekatan mereka dalam berbagai kesempatan tampak begitu hangat dan juga penuh cinta. Tidak heran jika para penggemar begitu ingin agar Pharrell dan Winona untuk kembali bersama seperti sedia kala. Meski tidak lagi berpacaran, mereka pun juga memilih untuk menjalin hubungan baik sebagai sahabat dan saling mendukung satu sama lainnya. Pokoknya, wah kalau misalnya didoain yang baik-baik, yang bagus-bagus, pastinya aku terima kasih banget. Semoga doa yang baik balik kepada yang mendoakan. Sebelum janur kuning melengkung, semua kesempatan terbuka buat siapapun, ya kan? Tetap sih ngejaga hubungan baik kayak gini, maksudnya ya, kayak saling support, terus juga selalu saling kayak, maksudnya selalu ada untuk satu sama lain lah. Benar, maksudnya emang kita kan udah sahabatannya lama, udah ngejalanin juga lumayan lama. Ya dari semua hal yang terjadi kita banyak belajar lah. Cuma masalah kayak jodoh ke depannya seperti apa, aku rasa masih misteri ya. Belum ada yang tahu akan gimana, doain aja yang terbaik. Karena aku masih muda juga, maksudnya pelan-pelan aja. Sambil aku juga lagi fokus dalam karir aku, banyak banget pekerjaan aku beresin. Karena aku yakin semuanya akan dibuat indah pada waktunya sama Tuhan. Yang pasti aku nggak pernah nyangka, aku emang dari beberapa tahun terakhir sempat bikin single kan, dan single itu juga seperti pemirsa bisa tahu awalnya dibikin juga karena iseng gitu. Jadi aku bikin lagu untuk mantan aku, terus tentang perjalanan cinta kita dulu sampai akhirnya kita putus. Mungkin bener, mungkin salah. Sementara itu, belakangan ini Pharrell pun juga heboh dikabarkan memiliki kedekatan spesial dengan selebgram dan juga konten kreator Livi Renata. Lantas seperti apa sebenarnya hubungan yang terjalin di antara mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di tengah hubungan Pharrell Bramastha dan Natasha Winona yang belum diketahui secara pasti seperti apa kelanjutannya, hadirlah sosok selebgram dan konten kreator cantik Livi Renata di antara mereka. Semua bermula saat perayaan ulang tahun sang adik Atala Nova. Tiba-tiba Pharrell menggandeng Livi dan kompak menggunakan pakaian sama-sama berwarna hitam. Rupanya, kedekatan mereka tidak hanya sampai di situ saja. Bahkan diketahui, Pharrell pun juga kerap berjoget bersama Livi di platform media sosial TikTok hingga curhat soal kehidupan. Lantas, benarkah antara Pharrell dan Livi memang terjalin sebuah hubungan spesial? Kalau Livi kebetulan orangnya kan belak-belakan dan ya udah ngomong kayaknya apa adanya gitu, dan aku awalnya kenal dia itu dari adik aku. Jadi adik aku pernah satu acara sama Livi, terus dia bilang katanya Livi nggak kenal artis siapapun di Indonesia, tapi yang dia kenal salah satunya cuman aku katanya. Terus dia bilang, oh Ai kenal Pharrell Bramastha katanya. Terus Ai juga dia bilang apa ya waktu itu, pokoknya kagum atau admire gitu kayak. Jadi aku oh iya yang mana sih orangnya, akhirnya dikasih lihat kan dia sempat viral waktu itu kan, yang apa nggak tahu nama-nama artis atau pokoknya polos gitu kan. Ya udah akhirnya sempat ketemu beberapa kali bikin konten. Nah belakangan ini juga lagi apa sering nonton bareng gitu, dan Livi kayak ayo kak kita manggilnya kan kok kan, ayo kok you ngonten sama Ai kan ngomongnya gitu kan. Ya jadi ya kayak gitu. Komentar tentang aku juga jujur aku nggak tahu, cuma dia selalu bilang katanya aku nih pretty boy, maksudnya laki-laki yang cantik gitu, dan dia katanya suka sama laki-laki yang cantik. Jadi maksudnya aku juga bingung, maksudnya laki-laki cantik gimana ya, kayak bersih gitu, terus yang nggak tau lah, bayangan aku mungkin kayak Korea gitu kali ya mungkin, aku juga nggak tahu, tanya ke dia aja deh.
Susahnya Feral ini banyak temen ya. Kadang-kadang kayak kemarin waktu ulang tahunku dia ada temen lamanya tuh Latasha, terus ada gosip. Nanti dia bawa siapa lagi, nanti ada gosip. Makanya aku bilang ya itu biasa sih ya, namanya juga anak muda, dia teman lama dibawa kan bukan berarti terus pacaran. Aku sih kenal Livi di Bali ya, tapi bukan nama dari kakak gitu, emang kenalan ada lagi teman-temannya semua gitu ya, lagi pada ngumpul teman-teman Atala gitu. Jadi aku juga nggak tahu nih kemarin datangnya Livi gitu, belum tahu juga. Dari pertemuan yang belum berlangsung lama, publik pun kian pertanyakan status hubungan antara Feral dan Livi. Tak hanya itu saja, Feral pun juga diketahui mengajak Livi untuk menghadiri acara syukuran rumah barunya di Jakarta Selatan yang sudah selesai renovasi beberapa hari lalu. Dan di momen tersebut, Natasha Wilona pun juga turut hadir menjadi salah satu tamu yang berbahagia atas segala pencapaian yang diperoleh oleh mantan kekasihnya itu. Lalu, jika diminta untuk memilih, manakah yang menjadi pilihan Feral Bramasta? Apakah Natasha Wilona ataukah Livi Renata untuk menjadi kekasih pujaan hatinya? Kemarin banyak banget kok teman-teman aku yang datang, maksudnya selain Livi juga Wilona datang, terus ada Feby juga datang, maksudnya banyak kok gitu. Alhamdulillah aku bersyukur teman-teman aku dan semua orang di hidup aku pada suportif dan baik-baik semua. Yang pasti mungkin dua-duanya cantik lah dan punya kecantikan dengan gayanya sendiri dan daya tariknya sendiri lah, tergantung orang yang lihat aja. Kalau jodoh itu udah nggak bisa aku yang ngatur ya, meskipun aku ibunya, sekali lagi meskipun aku yang lahirin, yang membesarkan, tapi kalau jodoh itu pasti semua tuh Allah yang ngatur. Makanya dibilang kan jodoh, rezeki, mau tuh Allah yang ngatur, bukan aku ibunya. Makanya aku selalu bilang, Kak, harus kamu nih nanti kalau ketemu istikharoh, harus kakak yang minta sendiri. Nggak akan pernah tahu siapa jodoh kamu, tapi kamu harus mintanya pokoknya sama Allah yang terbaik. Karena perkawinan itu bukan karena kamu mapan terus dia mapan akan menjamin, nggak ada yang ngejamin. Karena pernikahan itu ya sekali lagi juga semuanya Allah yang akan menjaga. Yang jelas sih Feral kasih tahu beberapa hal yang dia pengen dari seorang perempuan kemarin. Feral tuh orangnya suka perempuan yang bisa masak tuh, karena dia orangnya kan suka makanan sehat. Kedua, Feral tuh suka perempuan yang hatinya tuh benar-benar baik banget, yang bisa menyatukan keluarga. Karena dia tuh anaknya sensitif, perasa banget. Jadi mudah-mudahan deh ya Mama doain Feral. Nanti kan 11 September dia ulang tahun nih, ke 26 tahun. Sudah ketemu jodohnya. Di tengah berbagai kabar yang menerpa, Feral pun juga membuktikan kesuksesan dirinya dengan menyelesaikan renovasi rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Lantas benarkah Feral membangun rumah seharga 20 miliar rupiah tersebut lantaran ingin segera menikah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. Dikenal sebagai aktor muda berbakat yang namanya semakin naik daun, sosok Feral Bramasta pun terus bersinar di industri hiburan tanah air. Atas kesuksesannya, tidak heran jika kini ia memiliki sederet pencapaian yang membuat banyak orang terkagum. Berkat jeripaya dan kerja kerasnya selama ini, Feral pun mampu mewujudkan mimpi, salah satunya membangun hunian super mewah. Selain rumah di kawasan Sentul yang masih dalam tahap pembangunan, Feral baru saja menyelesaikan renovasi rumah lamanya di kawasan Jakarta Selatan senilai 20 miliar rupiah. Bak perpaduan antara villa dan hotel bintang 5, rumah Feral pun tampak begitu elegan,
Terlebih ia sendiri yang terjun langsung untuk memilih furniture dan juga gaya rumah barunya. Selain megah, rumah tersebut juga dilengkapi dengan sederet fasilitas yang begitu canggih untuk menambah kenyamanan bagi penghuninya. I wanna know. Di sini adalah area kolam renangnya, dan kalau ini di sebelah sini nanti tempat buat live musik adik aku ulang tahun. Kalau di atas itu pemirsa itu ruangan karaoke. And you should know. Ini yang aku bilang ruangan kantor, jadi di sana ada kantor papa, sama ada ruangan meeting. Jadi kalau kita lagi meeting, staff meeting gitu di sebelah sana. Nah ini ruangan karaoke-nya pemirsa, tapi belum jadi juga sih. Nah di sini tuh ada ruangan buat game. Jadi yang aku bilang nanti kayak aku mau beli kayak yang ice hockey, yang basket, atau nggak pingpong. Ini pokoknya ruangan buat main-main game lah di sini. Ya alhamdulillah aku nggak pernah nyangka ya, maksudnya rumah ini kalau yang di Jakarta terutama yang aku tinggalin sekarang ini kan penuh dengan nilai sentimental ya. Jadi ini rumah pertama aku banget yang aku beli dengan uang aku sendiri di saat aku umur 18 tahun, yang pada saat itu aku emang gak punya tempat tinggal sama adik aku sama papa, karena kan waktu itu papa mama baru pisah dan kita juga bingung gitu mau ikut ke siapa gitu. Sampai akhirnya aku bertekad, ya gimana caranya aku harus bisa punya uang, aku pengen punya rumah sendiri supaya aku bisa ngebahagiain dan bikin bangga orang tua aku gitu. Dan akhirnya alhamdulillah aku beli rumah ini. Nah cuman waktu itu rumahnya nggak gini kan, masih rumah biasa gitu. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, aku syuting, aku kerja, ya sekarang akhirnya ada rezeki lebih dan aku bisa ngebuat rumah ini jadi lebih bagus dan lebih nyaman lagi. Aku waktu itu ngumpulin berapa lama ya, kurang lebih 10 bulan sampai 1 tahun lah. Jadi 10 sampai 1 tahun waktu itu aku kerja keras. Alhamdulillah nih udah ada tabungan, terus ada rezeki lebih. Uangnya buat apa ya? Tadinya kan kepingin beli rumah lagi gitu. Cuman kalau dipikir-pikir kayaknya sayang kalau misalnya beli rumah lagi, kan ada yang ini terus ada yang Sentul juga kan. Belum yang Sentul kan maksudnya lebih gede, terus lebih perawatannya pasti lebih membutuhkan banyak uang gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, kenapa nggak uangnya aku pakai buat renovasi rumah aja gitu. Jadi akhirnya udah aku renovasi rumah ini dan pembangunannya 10 bulan lah kurang lebih. Aku nggak nyangka jadinya semewah ini gitu. Aku kaget kan awalnya pas aku bilang ke teman aku yang kontraktor, kok jadi mahal banget ini mah, jatuhnya kayak bisa beli 2 apa 3 rumah lagi gitu loh untuk renovasi biaya segini, belum interiornya kan. Maksudnya aku minta ada lift, terus minta yang pakai marmer, full kaca. Itu kan ternyata mahal ya. Buat aku baru tahu kan, nggak pernah ngikut bangun rumah sebelumnya gitu. Cuman yang ngeliat kayak gini aku malah bersyukur, karena tadinya emang niatnya bikin rumah yang di sini tuh pingin sederhana aja, maksudnya yang mewah nanti biar disentul. Tapi ternyata jadinya ya cukup mewah juga kan. Sejauh-jauhnya seseorang melangkah, keluarga pun akan selalu menjadi tempat untuk pulang. Di balik segala kesuksesan yang diraih, tidak akan lengkap rasanya jika belum memiliki pasangan hidup. Hal itu pula juga dirasakan oleh Pharrell. Ya, tidak bisa dipungkiri, ia merupakan selebriti top papan atas tanah air yang memiliki segalanya. Mulai dari paras tampan, mapan, hingga karir yang begitu cemerlang. Saat satu persatu impiannya kini mulai terwujud, termasuk membangun rumah untuk anak dan istrinya kelak. Namun Pharrell hingga kini belum menemukan sang tambatan hati. Kepada tim Intens Investigasi, Pharrell pun juga mencurahkan isi hatinya bahwa salah satu alasan dirinya untuk membangun 2 rumah mewah, salah satunya karena ingin segera menikah. Mungkin dari dulu aku selalu bilang aku kepingin nikah, kepingin punya keluarga, karena emang faktanya aku tuh kepingin banget gitu loh. Aku suka banget sama anak kecil, suka banget sama bayi kayak Vania, BBL. Aku aja bener-bener ngurusin mereka dari mereka kecil sampai sekarang udah besar-besar gitu. Jadi aku tuh emang gak sabar banget kepingin menjadi seorang papa gitu. Cuman ya mungkin kemarin kan fokusnya beda ya. Aku fokus kerja, fokus bangun rumah, fokus nabung. Nah sekarang alhamdulillah satu persatu mimpi aku udah tercapai. Kayaknya emang kepingin udahlah, maksudnya kalau udah ada jodohnya kepingin yaudahlah kita seriusin aja gitu. Yang pasti rumah aku kepingin menjadi tempat dimana aku bisa melepas semua penat dan stres
yang ada pada dunia ini ya, karena kan kadang-kadang kita stres bisa dari kerjaan, bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari macam-macam. Nah, kepingin di rumah ini adalah tempat dimana semua keluarga, sahabat-sahabat aku bisa nyaman, bisa berkumpul, bisa ya pokoknya membangun kenangan-kenangan yang baik sama mereka lah. Dan kepingin juga rumah ini menjadi peninggalan yang bisa aku ceritain ke anak cucu aku nanti. Jadi bisa tempat keluarga kecil aku nanti tinggal dan tumbuh besar di rumah ini. Alhamdulillah ya nih renovasi kan rumah ini. Jadi aku tahu banget awalnya gimana Feral pertama kali bisa punya rumah tuh di cafe ini. Kemudian dia renov sampai bagus banget ya menurut aku, karena ini sesuai kebutuhan kakak Feral. Dia ada kantor di sebelah sana, di sininya rumah. Karena kan kakak ini udah dewasa banget. Kakak ini udah 26 tahun 11 September ini. Jadi pastinya dia tahu lah yang terbaik buat rumahnya dia. Karena udah usia dewasa, dia udah bisa manage semuanya kehidupannya dia. Jadi aku cukup mendoakan aja dan selalu ngingetin kakak ya, Kak pokoknya nanti harus umroh entah kapan dia ada waktu, dan harus menyelesaikan pendidikannya. Itu janji dia sih, karena kan katanya mau jadi anggota DPR ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.